Ya aku sempat tusukin ke kaki dia. Bawa dia harus dari awal. Aku tuh nangis, teriak, dan teriaknya tuh selalu lapar. Aku lapar. Gembel banget gak sih? Takut kehilangan lagi sih. Even though with my son ya. Pokoknya nggak mau taruh hati begitu sayang. DJ Sharon, halo. Hello. I'm Sharon Matsuda. Yes. Apa kabarnya nih Sharon? Puji Tuhan baik ya walaupun capek. Oke. Habis banyak show, capek banget. Nah, itu bisa dua hal ya. Bagus banget karena Puji Tuhan ada Iya, kerjaan rame. ya kan. sekaligus juga mungkin ini ya jadi capek juga ya secara Iya. fisik ya. Oke, so apa sih hal yang mungkin yang kamu pengen diskusin hari ini nih? Kalau misalnya yang mau kita obrolin tema yang kadang biasanya soalnya kalau di Into the Light memang aku bantu untuk kayak nelusurin satu tema besar yang kamu pengen beresin. Nanti aku akan bantu rilis gitu supaya bisa lebih happy lagi. Mungkin ada yang kepikiran ya udah dari rumah mau bawa apa nih? Satu hal sih, mau balik kayak dulu lagi sih, bisa happynya apa ya? Bener-bener lepas happy. Oh. Terakhir aku nangis yang totalitas sampai bener-bener nangis. Itu pas anjingku mati, pas aku hamil umur berapa ya? 4 bulan. Aku tahu perasaanku kayak sedih atau happy, tapi nggak bisa yang kayak Kayak dulu. maksimum gimana sih? Ah, Itulah. oke. Ya. Berarti kamu pengen sebenarnya bisa happy lagi gitu. Ya atau ya sedih itu pun bagus kan, maksudnya. Iya, bisa ngerasain lagi lah. Iya, nggak iya, numb iya. Oke. Semenjak yang pas kejadian anjing kesayangan aku itu sih, si Venus, aku rada ini sih, rada jaga jarak, even though with my son ya. Pokoknya nggak mau taruh hati begitu sayang sama ya itu between. Di rumahku sampai sekarang masih ada anjing, ada kucing, ada ya tentu ada anakku, ada keluargaku, cuma kayak nggak mau Ya, gitu, takut kehilangan lagi sih. ya. It's Kayak very rada, painful. ya Ya. itu sih. Itu juga dulu aku pernah kehilangan tuh 2 momen. Salah satu memang kadang yang jadi takut mencintai kayak aku sama istri dulu juga gitu. Karena pernah kepisah. Maksudnya gara-gara dulu kita putus. Pas putus tuh aku janji sama diriku pokoknya aku nggak mau mencintai lagi karena tahu sakitnya pas lagi putus gitu. Nah jadi di situ yang bikin kita jadi susah. Nah itu mesti memang kita beresin semua. Dan sebelum ini sih sebenarnya banyak, tapi yang mungkin paling Diingat yang ini. iya. Oke. Ya maksudnya kan dari dulu juga mama papa juga divorce gitu kan. Berasa kayak papa tinggalin terus segala macam, terus hubungan yang kayak kamu cerita itu kan. Yeah. Dari dulu mantan kayak berasa ya tinggalin, kurang lebih kayak gitu. Terus tapi kalau yang ini kan maksudnya anjing itu kan binatang yang tulus ya. Iya. Iya. Dicintai apa Ya adanya, dia nggak ada salah, nggak ada apa. Iya. Terus kayak tiba-tiba tuh, wah itu aku nangis kejer banget tuh, paling kejer aku. Oke. Sedih sampai sekarang pun kalau misalnya aku foto videonya tuh masih ada di Instagram lama tuh masih ada. Kalau inget itu tuh kayak nyesel banget. Soalnya saat itu posisinya aku lagi nggak di situ, terus kayak dulu ada ART dan telat kasih tahu kayak ya lumayan kayak udah dalam piuk yang kayak 10 kali dia baru kayak info. Dan aku kenapa nggak kasih tahu pas dari dia udah sekarat piuk 3 kali langsung kita bawa gitu kan, atau gimana? Aku buru-buru pulang setelah udah 10 kali itu ya telat dari situ. Guilty, sedih, Bersalah ya. marah, ya lebih guilty-nya sih, lebih guilty. Marah. Guilty, sedih, marah. Ya guilty, sedih, marah. Oke. Ya andai mungkin aku nggak pergi, dan perginya saat itu kan juga nggak penting-penting banget gitu loh, mungkin kan selamat. Perginya nggak penting. Ya I wish ya masih bisa pertahanin hidup dia gitu kan. Oke. Aku dari dulu demen hewan, cuma baru attach banget sama yang ini. Sama Venus. Ya, Oke. terus kayak berasa mungkin pas aku sedih, pas aku apa, dia kayak bisa tahu nyamperin aku gitu. Saat itu di rumah anjing nggak cuma dia loh, banyak loh, cuma kayak dia tuh yang the best lah. Oke. Paling nggak banyak cincong lah. Terus apa lagi? I mean yang lain tuh kan pada bandel-bandel ya. Oke. Kalau dia tuh sampai kayak waktunya saatnya dia masuk kan, aku udah bikinin kamar, terus kayak ada AC, ada segala ruangan sendiri mereka. Dia itu saking pendiamnya dan nggak nakalnya gitu, sampai kadang kita lupa gitu kayak, hey Venus, it's time
do you to go to back to your room, Heeh. gitu kayak cepet nang 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 nang. Sedangkan kalau yang lain kan mesti kita kejar-kejar dulu, gendong dulu apa dulu segala macam. Oke oke. Kalau dia ya benar-benar Nurut gitu lah ya, lucu. Adorable. ya. Oke. Aku coba rilis ini dulu. Ya, jadi nanti aku akan tanyain lagi phase berikutnya karena ini guilty-nya yang kita proses dulu. Kenapa nih? Oke, mari kita coba. Udah mulai rilis sih. Udah mulai rilis, Oh. oke. Ya, tapi dibanding dia sakit, mending sekarang kan udah happy juga kan. Itu kena makan sesuatu atau lebih ke arah apa waktu dulu? Oh, jadi kalau French Bulldog itu kan tipikal anjing hidung pendek. Heeh. Dia itu pokoknya nggak gitu boleh terlalu lari capek atau terlalu panas. Oh. Nah saat itu artinya mungkin baru ya kan, dia ada kamar di rumah di bawah mungkin berisik, dipikir dikeluarin bakal bikin anteng, tapi itu siang hari. Oh, justru kena panas. Kejemur ya di halaman belakang ketutup sih, tapi kan dia namanya anjing keluar dikeluarin rame-rame pas lari-lari dan segala macem kejemur panas. Dan mungkin ya nggak gitu, waktu itu nggak ada CCTV sih di situ, nggak gitu lihat, mungkin minum kurang atau gimana ya kena heat stroke, Oh, serangan dadakan. Terus waktu itu aku sama papanya si anak, kita berdua udah ngomong pas begitu ke vet, pas dibawa ke vet sempat rawat gitu kan, dikabarin nggak ketolong, kita dari rumah kayak pokoknya kita kuat ya, pasti kabarin udah lewat nih, kita kuat ya, pokoknya jangan nangis ya. Begitu sampai sana baru sampai parkiran, belum sampai ke pintu masuk vet gitu udah diliatin orang rame banget, apalagi pas begitu diliatin di ruang ininya rawat inap ya istilahnya gitu kan, pas begitu itu berdua-berduaan gitu udah aduh. nggak aku nggak dia berdua-duaan tuh sampai kayak Venus parah banget deh. Iya. Aku pasti hamil kan, belum punya anak kan. Iya, Kita iya. berdua udah gendongnya udah bener-bener kayak anak sendiri, orang udah pada liatin udah gak peduli orang gitu saat itu, bener-bener udah kayak wah. Dulu aku juga pas anjingku meninggal gitu juga. Apalagi Sedih kalau yang banget. udah deket udah lebih lama kan udah kayak keluarga. Iya, kalau barengan terus kan bener-bener parah. Itu 2 bulan aku nangis. 3 bulan ya. Oh sama, sampai masih itu terakhir sampai sebelum anak lahir lah ya, sebelum Iya. sampai perasaan. Mulai Aku ada numb sama ya? ke psikolog juga, ada depresi, anxiety juga, tapi sebelum itu ya berapa bulan setelah itu masih pokoknya lihat buka ini Terus-terusan. dikit ada foto dia masih begitu. Ya bener kayak kakak bilang, kayak kata koko bilang, kalau saat itu di situ juga terus emang saatnya udah lewat juga mau bisa apa, Iya, nggak bisa narik nyawanya balik juga ke badan kan. betul. Jadi ya udahlah, dia juga udah lebih baik begitu kan, nggak sakit, lebih bisa rilis dan nggak gitu yang nyalahin yang mbak sebelumnya. Oke. Udah lebih bisa rilis atau udah clear? Karena kalau clear tuh beda ya. Masih ada yang sisa gak yang kayak ganggu apa? Atau udah kosong bener-bener kayak ya udah emang udah waktunya Venus jalan ya udah gitu. Iya. Atau Kalau aku masih lebih ada yang berasa sih ganggu gak? Masih ada yang kayak tadi guilty-nya mungkin udah nggak kayak tadi, atau udah hilang semua, atau masih ada, atau nggak kosong? separah. Nggak separah berarti masih ada? Nggak separah tadi sih, cuma mungkin karena guilty-nya nggak cuma karena si Venus itu ya, banyak hal yang bikin aku feeling guilty. Mami papi kan divorce, papiku orang Jepang, mamiku Chinese Indo. Terus ya udah, terus mami ada married lagi, terus punya lah ada yang angkat lah bilangnya kita ya. Saat itu kalau yang dari kecil banget ya, Oh, aku sempat yang di tahap jealousy banget, sampai sempat saat itu mungkin aku belum ngerti lah ya, TK kayak SD lah. Aku jealous banget ada dia masih 3 apa 2 tahun. Dan aku saat itu TK-an itu, terus aku kayak sempat raut kotak pensil warna. Saking aku jealousnya, terus maksudnya kayak berasa kayak di rumah kayak nggak dianggap dan segala macam. Ya aku sempat tusukin ke kaki dia, berdarah parah.
Tapi pas sudah besar aku tahu itu salah gitu, ngerti nggak? Iya, kalau waktu kecil nggak paham. Ya karena kita kan sebagai anak nggak bisa pilih orang tua lahir. Betul. Terus udah gitu semakin besar kehidupan ya rada sulit dan belum umurnya aku untuk ngerasa ya saat itu ya, maksudnya saat itu masih sekolah juga tapi aku harus ngelindungin hatiku dan segala macam. Tapi aku pun udah nggak betah di rumah sampai makan pun kayak gimana, sampai minta makan ke tempat-tempat orang dan segala macam. Tapi ya I have no choice, ya aku mesti keluar dari rumah secepatnya. Dan aku guilty karena aku nggak bisa ajak si Dede, karena istilahnya untuk hidupin diri aku sendiri aja saat itu ya penuh perjuangan lah. Oke. Dan aku saat itu menjanjikan satu hal gitu, maksudnya pas aku ingat banget tuh yang sebelum aku angkat kaki, dia nangis ke aku, terus kayak ya aku janjiin gitu, one day jemput dia, pas aku udah mampu aku bawa dia gitu. Tapi ya dia tetap stuck di sana kan. Walaupun sekarang posisinya kayaknya si mama sama si papa tiri kan udah pisah, papanya dia gitu kan. Aku bantu dia walaupun dari jarak jauh, tapi nggak pernah jemput dia, nggak pernah, sesuai janji aku itu bawa dia harus dari awal. Oke. Berarti ada 2 case yang ini Tapi tetap ya jatuhnya guilty. ya. Ya, aku coba mundur dulu ke yang pertama. Berarti kamu tusukin kaki dan berdarah. So, ini rilisnya. Bingung apa lagi ya? Jelasin ya. Guilty-nya masih ada gak? Tadi kamu guilty banget kan nyakitin dia. Kalau sekarang ngeliat itu, apakah udah jadi ya it's just a story, memorinya ada, ceritanya ada, pengalamannya ada, tapi nggak ada perasaan guilty lagi. Lebih kayak ya itu tadi, lebih legowo, lebih tenang. Oke. Ya karena ya pikir juga saat itu aku juga ya masih kecil. Ya, Lebih bisa logik sih. Lebih tenang atau sudah tenang? Karena ini beda. Sudah tenang. Udah kosong berarti. Udah kosong. Oke, ya. Jadi udah lebih bisa mikir logik gitu loh kayak. Itu salah satu ketika absensi dari emosi kita, kita masuk ke awareness, total awareness, jadi kesadaran yang penuh, conscious. Jadi kita jadi nggak terbebani lagi sama beban itu, kita buang, ya udah, kita bisa berpikir sesuai dengan struktur psikologinya kita. Ya, aku berasa bangga sih. Dia bisa sukses kok. Oke. Ya walaupun aku nggak jemput tapi kita ketemu kan. Ya mungkin saat itu kalau aku paksain jemput juga aku belum jadi apa-apa. Oke. Apakah dia akan bisa jadi seperti sekarang. ini? Ya. Ya gak tau, mungkin gue orangnya logik banget kali ya, apa mungkin kayak Enggak. ya Karena bebannya kamu buang. Iya Jadi kamu bisa logik. Iya makanya kalau nggak kan Kalau kayak nggak tetap kayak berasa tadi kan, ya. guilty. And that's the interesting parts. Ketika kamu beresin guilty kamu yang di bawah, yang nusuk tadi, pakai itu, ya which is anak kecil lah, emang pasti bukannya membenarkan sebuah kejadian kayak gitu, tapi namanya anak kecil kan nggak ngerti. Iya. Ya, jadi waktu itu ngelakuin kayak gitu, ya abis itu kan kamu guilty bawa itu selama puluhan tahun sampai usia kamu sekarang gitu. Nah, jadi guilty itu sebenarnya in term of guilt kita perlu buang. Dan kita belajar. Jadi sebenarnya kita belajarnya dari kejadian itu. Guiltnya nggak usah kita bawa, sehingga kita bisa continue on living, lakukan yang terbaik di masa sekarang. Karena damage has been done. Kita nggak mungkin bisa ngubahin balik lagi kan waktunya. Gak bisa ubah masa lalu lah. Betul. Nah jadi gimana continue on living. Dan lucunya ketika guilt yang di bawah kamu beresin. Tadi kan aku sama sekali nggak nyebut soal janji kamu ke adik kamu. Aku juga nggak suruh anulir, mungkin dicabut dulu, nggak. Tapi itu masih kamu keep. Tapi interesting partnya adalah saat kita beresin guiltnya di bawah. Guilt bisa yang di mikir atas. Logis. Ya guilt yang di atas Iya ikutan ini. makanya gue bilang Keurai iya juga ya. Ya itu maka aku bilang kalau aku paksain saat itu jemput juga ya mungkin nggak bisa jadi kayak sekarang, mungkin aku pun juga nggak bisa jadi Sharon yang seperti sekarang. Yes. Kayak aku berasa tuh ya kak, kayak sebelum ini ya, kayak bawa tas backpack tuh si batu berat banget, banyak banget tuh batu deh. Gak tau batu kali mana sih yang ditaruhin di tas gue, banyak. Nggak seriusan, kayak semuanya tuh bebannya di aku gitu.
Tapi sekarang nguraikan batu kalinya beberapa. Udah boleh lepas kali tuh, backpacknya berat juga ya kan. Bungkuk lama-lama nih aku. Oke. Berarti kamu sempat ngadepin juga kehidupan yang sulit ya di masa kecil. Ketika kamu ingat dulu kemana-mana susah, makan pun keluar harus minta makan dan lain-lainnya. Karena kalau kita pernah hidup susah, itu salah satu great loss dalam hidup. Kehilangan besar itu bisa memicu overthinking, anxiety kita. Nah, jadi ini perlu diberesin juga. Kenapa ketawa? Sumpah loh, sampai detik ini ya. Iya. Mungkin karena dulu sempet yang kayak ngerasain susah makan, terus sampai kayak makan tuh numpang dulu kan di sekolah ada guru bahasa Inggris sama teman dari kecil gitu kan. Sampai makan numpang kesana kesini situ. Sampai sekarang tuh guilty pleasure aku tuh makan. Jadi kayak gila, gue udah kerja capek, gue mesti makan nih. Sedangkan kerjaan aku kan DJ nih, cewek lagi. Kalau laki mah cuma tinggal pakai sweater, celana pendek, cats jadi. Maksudnya kalau cewek kan muka dilihat, badan dilihat ya kan. Iya. Cuma bener-bener balas dendamnya aku sekarang tuh makan. Pokoknya makan tuh gak pernah ngelihat harga lah. Guilty pleasure-nya aku makan deh, sumpah. Makanya gue paling ngiri kalau orang yang kurus gak bisa gendut-gendut tuh. Oke. Gue pulang kerja bisa makan Indomie 3 kayak kalau jadi dia tuh. Kayaknya gue nyium nasi mateng aja udah next kilo gitu loh. Nyium nasi matang next kilo. Sumpah. Oke. Ya, ini juga kalau misalkan kita kehidupan kecilnya itu susah gitu ya, dan terutama yang semua terkait dengan makanan ini. Nah, itu cenderung bisa memang jadi harus nge-fulfill-nya di situ. Jadi crave. Iya. Kayak gitu. Kan udah tahu kerjaan aku DJ kan. Iya. Kadang ada maboknya lah ya, kadang. Kadang Mostly apa? ada mabok. Kadang ya kan. Mostly lah ya. Oke. Bullshit lah ya kalau bilang gitu. Terus gitu. Selalu kalau sampai yang mabok parah, banyak kan orang sekitarku ngomong, aku tuh nangis, teriak, dan selalu nangis, teriak, dan teriaknya tuh selalu lapar. Aku lapar. Gembel banget gak sih? Maksudnya ya kalau udah di rumah mah gak ada yang denger ya kan, maksudnya ya udah lah ya. Cuma kalau lagi di klub kan malu-maluin gitu, kayak lu gak dikasih makan berapa hari gitu ya kan. Kebawa sampai detik ini kebawa itu. Yes. Semoga nanti teriaknya udah yang lain ya. Tapi nanti yang lain apa nih? Teriak Mau lain. shopping. Lebih puyeng lagi Gimana? tiba-tiba mau traveling. Ntar besok udah teriak yang lapar aja lagi. Balikin. Balikin lagi ditanggung jawab coach Aduh Reo. coach, lu balikin lagi ke lapar lagi aja deh. Lebih gampang kan. Pusing gua. Oke. So, apa yang paling kamu sukai dari makan? Nggak tahu ya, pokoknya aku ngerasa kayak gila, gue udah kerja capek. Pokoknya gue mesti makan mesti enak ya. Walaupun bisa habis makan nyesel sih. Oke. Berarti kalau Makannya cuma 10 menit, 15 menit paling lama ya kan. Berasa nyeselnya habis itu, aduh gila, habis ini gue mesti pilates lagi, nge-gym lagi. berarti kamu bukan tipe yang buang makanan juga? Enggak. Harus dihabisin? Iya, makanya justru itu gendutnya itu kan karena begitu. Mungkin ngerasa ya dulu kan susah makan lah ya kan. Terus juga banyak ngeliat orang sana juga luar susah makan. Aku paling ini sih, paling ngoceh sih anakku kalau buang-buang makanan. Oke. Buang makanan bukannya sia-sia, karena kasih makan makhluk hidup itu kan baik. Termasuk kalau kamu buang, kamu kasih makan makhluk hidup juga. Iya Kasih buat ulat-ulat. Iya sih. Atau mungkin kucing-kucing Iya, liar di kucing depan liar di ya jalanan kan. bisa makan semuanya. Ketika kamu kasih itu ya masih ada di situ kutu-kutu, bakteri, kuman yang nanti akan di rantai makanan tuh dimakan Iya, lagi bakal sama yang muter lain. lagi. Iya, kayak gitu. Jadi nggak ada semuanya such as ngebuang yang sia-sia. Yuk kita coba rilis di sini ya. I feel more release, semua lebih tenang. Udah bisa lebih mikir logis. Oke. Yang terutama sih guilty itu sih. Oke. Yang paling rilisnya guilty. My baby Venus. Oh, Venus. Oke. Iya, si Venus. Si Venus terus adik aku. Oh. Iya. Kalau makan nggak tahu, kalau masih hobi gimana ya? Gak apa-apa. Nggak apa-apa lah ya. Iya. Nanti workoutnya lebih lagi. Iya. Iya, cuma mungkin sekarang lebih kontrol kali ya. Iya. Kalau kemarin kan kayak Jadi jangan ngincer kamu akan sempurna.
ibaratnya gini, kalau misalnya sesuatu yang kita udah lakukan itu terus-terusan, ya jadi selalu kasih threshold untuk misalkan kayak kalau orang nih yang ngerokok ya datang ke aku gitu, misalnya dia mau berhenti ngerokok, ya udah kalau misalkan kamu sampai ngerokok lagi nggak apa-apa gitu, karena nggak harus berhenti itu langsung berhenti total. Ya, Nah, tapi kamu udah bisa ngurangin aja, it's impossible good sih thing. kalau langsung kayak pek. So berarti ya lumayan nih kalau garisnya yang kita udah beresin ya. Satu garis ini biasanya nih mewakili satu space trauma. Ada 11 titik. Iya. Beban kita itu, dia itu bukan cuma satu. Tapi dia banyak beban numpuk jadi satu. Nah jadi pas udah keluarnya itu yang jadi banyak problemnya, jadi tubuh kita tuh gampang mood swing segala macam, overthinking. Tapi ya beban-beban ini yang contribute, bukan cuma satu. Ternyata masih manusia juga, bukan robot, masih bisa mewek masih punya perasaan juga ternyata, maksudnya nggak, I mean, nggak, gue pikir gue kebanyakan kerja apa gimana, kurang tidur apa gimana, udah kayak robot ya kan. Terus ya kayak ya dari pengalaman diambil hari ini sih banyak banget sih, kuat juga ya gue hidup sama ini ternyata gitu. Pas gitu dari tadi diurutin ada 11 poin, anjir kok masih hidup aja ya gue, hebat juga gue. Masih sanggup hidup ternyata. Lumayan strong juga ya gitu. Apa penilaian kamu terkait dengan kepergiannya Venus sekarang? Udah di Rainbow Bridge lah, dia udah happy. Ya udah say thank you lah, banyak banget pelajaran yang dia udah kasih ke kita tentang kasih sayang, tulus segala macem. She's the best lah, my baby. Lucu loh, dia kalau misalnya itu di rumah, karena kan French Bulldog kan, nafasnya pada ngokok kayak punya mobil V8 gitu kayak. Terus Frenchie itu demen banget farting, sampai sekarang aku masih ada Frenchie juga yang lain. Terus kayak demen banget farting, dan farting tuh kayak orang gede gitu, kayak bisa bunyi gitu. Bener-bener hiburan banget sih. Belum dapet lagi tuh yang kayak dia, bener-bener the best lah. Mantap. So thank you. Aku yang thank you. Yes, nice to have you here, dan ya. Sampai ketemu. Masih banyak nih yang mesti benerin nih. PR coach banyak nih. Iya. Ngomongnya dulu dari sekarang ya kan, biar siap-siap. Si Sharon datang, PR banyak katanya. Oke, sip. So thank you Sharon, dan ya gitu teman-teman, kalau case kita mungkin ada kayak kadang-kadang grief itu kedukaan memang bukan cuma soal anggota keluarga ataupun manusia aja, tapi bisa juga pet ya, hewan kesayangan yang benar-benar dekat sama kita, yang kita sayangin banget. Dan ini kelihatan banget ya gimana griefnya Sharon itu sampai ke bawah berapa tahun tadi, 5 tahun ya mau ya? 5 tahun. Iya, jadi kayak benar-benar kehilangan banget. Nah dan itu efek ke semua hal, termasuk juga tadi ya kalau jadi sulit ngerasain karena tahu sakitnya kehilangan. Terus juga bisa mungkin jadi memicu overthinking kalau misalkan soal kehilangan itu, karena salah satu great loss itu kan kehilangan besar, pemicu overthinking, anxiety segala macam gitu. Nah jadi ini sesuatu yang bisa diselesaikan, nggak harus dibawa seumur hidup, tapi bisa dihilangin, dibuang gitu. Dan hari ini ya bisa cover banyak tema, lumayan 11 titik ya. Ya, dan ya kurang lebih kayak gitu. So thank you banget Sharon. Aku yang thank you. All the best, makin happy lagi. Thank you buat semuanya, dan see you again semuanya. Bye bye.